Okay, I have sent you the materials, so I hope that you have a chance to have a look. Oke, nah kita supaya efektif pertemuannya, karena seperti yang saya sampaikan kemarin pada pertemuan pertama bahwa materi TOEFL itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi dari pertemuan kemarin pretest itu, jadi saya berusaha untuk memahami kelemahan Anda. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi structure ya. Setelah beberapa kali pertemuan, mungkin baru kita coba switch to another skills, ya, like listening, for example. Nah, structure itu seperti yang saya sampaikan kemarin adalah materi writing sebenarnya, ya, kemampuan Anda menulis. Karena makanya disebut dengan structure. Structure itu maksudnya adalah how you construct, structure your senses. And written expression means that how you use a specific style in writing. Ya. Seperti kemarin contoh pertama itu benar-benar itu masalah style. Ya. Yang belum saya jawab itu ya. Nah, nanti kalau ada kasus itu baru akan saya jawab di sini. Nah, structure juga maksudnya kalau Anda paham atau bagus strukturnya, sebenarnya readingnya juga bisa improve. Jadi secara tidak langsung belajar tentang structure, Anda juga belajar tentang tips how to improve and to fasten your reading, ya, reading speed, how you increase your reading speed. Karena pada prinsipnya kalau when you are reading, you do not need to read everything what is written down. Ya. Apalagi pada konteks academic reading, Anda benar-benar diharapkan untuk fast reading, ya, membaca dengan cepat gitu. Apalagi untuk zaman sekarang tuh banyak sekali yang harus kita read gitu, because we are flooded by information, so your skill, your reading skill is really needed. Nah, dengan mengetahui how we structure sentences, so meaning we can understand better the sentence. So when you understand better the sentence, you can read better. It should be like that. And then when you can understand how someone structure the sentence, meaning that you can recognize which part of sentence must be read and which part of sentence that you do not need to read. Yeah. Now, by chunking this sentence into parts, yeah, that I mentioned, means that you will increase automatically your reading speed. Yeah. Nah, saya berharap kalian kalau bisa, kalau mau maksimal belajarnya gitu ya, kalau saya kirim materi itu harus di print, Anda nyatat, Anda coret-coret dan lain sebagainya. Kalau Anda hanya belajarnya lewat HP tanpa ada media sama sekali, itu saya ragu ya kalau kalian bisa menangkapnya. Kecuali nanti di review lagi, didengar lagi videonya, itu lain cerita. Tapi kalau if I were you, I will be ready ya. Rugi kalian sudah duduk di sini pakai kuota lagi kan. Kalau tidak maksimal itu rugi sekali. Makanya harus benar-benar maksimal. Kemudian untuk memaksimalkan waktu, karena biasanya itu lelet,
sayanya biasanya ngalur ngidul kemana-mana. Saya kepinginnya sebenarnya dialogis ya. So I ask, you answer. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu yang saya kehendaki. Tapi biasanya mahasiswa kalau diminta say something itu nunggunya lama sekali ya. Apalagi kalau udah model Google Meet seperti ini, makin lama. Jadi I will always give you opportunity to share your point of view. So don't be hesitate. I mean, to raise your hand anytime. Ya. I might be wrong in this case ya. Maksud saya nanti pada penjelasan saya mungkin saja saya itu berbeda pendapat dengan Anda atau Anda berbeda pendapat dengan penjelasan saya. So please feel free ya to say something. So it will not hurt me ya. Mahasiswa biasanya takut gitu kan. Oh ternyata Pak Uray salah. Akhirnya nggak bisa ini ya. Nggak, saya kalau Anda memang benar dan saya salah itu I'm very okay. Karena apa? Karena yang kita bahas adalah strukturnya bahasa Inggris ya. Jadi mungkin saja saya juga terkeseleo gitulah, terselip gini kelupaan dan lain sebagainya. Okay, now let's start the material. We are going to discuss one by one. Kita tidak hanya sekedar menjawabnya. Kalau cuma menjawabnya ya saya tidak perlu menjelaskan. Saya bikin dia Google Form dalam bentuk quiz kayak kemarin, ya sudah selesai gitu. Tinggal lihat skornya aja, tidak. Tapi saya memperkirakan gitu ya, dengan membahas 3 soal saja Anda harusnya sudah meningkat drastis ininya, strukturnya. Karena di TOEFL soal struktur itu hanya recycles. They do not ask new question actually. So they just repeat question with different wording. Nah, itu. Jadi kalau Anda bisa begitu mendeteksi di mana sebenarnya permasalahannya, itu yang akan bisa kita mempermudah Anda untuk bisa lebih cepat gitu memahaminya. So that's why saya mungkin sekali lagi kita tidak hanya menjawab, tetapi we try to understand. So that's why you have to be able to to explain why you choose that particular option. Okay, nah number one. Number one, ini mahasiswa telat nih paling mengganggu. Ya. Coba number one, saya nggak bisa lihat, ini harus 2 gadget. Can you? Sorry, saya nggak bisa lihat. Saya harus buka lewat WA dulu. Sebentar ya. Sebentar, wait a minute. Siapa tadi yang angkat tangan? Ada 3 orang. Yang mana duluan saya nggak tahu. Oke, Abdul Khair dulu. Coba. Alright, sir. My answer for number 1 is C, sir. C. Yes, sir. Kenapa C? Can you explain why C? Yeah, I think that drinking water is kind of an activity. So contains which Kita sedang berbicara masalah sentence. Jadi ilmu structure adalah ilmu sentence. Jadi kalau kita bicara sentence berarti kita kalau bicara sentence berarti bicara apa? 1,
Apa? Struktur kalimat, sir. Iya. Coba yang next tadi siapa? Cornelia kah? Yes, sir. What is Number your one, answer? A, containing. Containing, kan? Dua orang udah beda dah. Maksud saya, Anda harus punya argumen. Why containing, why contains. Ya. Nah, satu lagi lah. Siapa tadi? I can't see it. Sorry, siapa tadi yang raise Erika, hand? sir. Silakan. My answer is A, containing. Containing. Same Nah, like kalau Cornelia. kita pakai voting, maka Abdul Khair pasti kalah. Tapi sekarang ada yang lain? Pasti paling mungkin ya memang containing dan contains. Nah, ini it is interesting why containing misalkan. Gimana? Cornelia sama siapa satunya nggak kelihatan namanya? I can explain this, sir. Erika, oke. Nggak boleh kayak gitu. I cannot explain. So how do you choose that it is A? So as we know that for the verb is the causes, then drinking water containing is not verb here, but it is adjective. If we for the drinking water containing excessive amounts of fluoride is we can change it into it. It causes the enamel of teeth to become blah blah blah. So yeah, it's containing the answer. So containing, why containing tadi apa? Because containing is the adjective here, serve as the adjective here. For example, if we change the sentence, drinking water, complete sentence, but we can change it into the pronoun it. So it causes. Oke, Erika, gimana? For me, it's because in the sentence there are already a verb, so we don't need any verb, which means that the possible answer is either A or B. But for B, it's not correct because we don't need the in which. So I choose A, which Kalau is containing. di B-nya itu yang salahnya cuma ada which gitu kah? Ya, sir. Jadi kalau seandainya which-nya dibuang itu menjadi benar. In which-nya dibuang jadi benar, Oh, sir. in which-nya. Ya sama aja dengan A kalau gitu. Oke, yang lain? Nggak ada. Oke. Ya, kalaulah mendengar penjelasannya, sekarang Abdul Khair dulu. Kenapa contains tadi? Karena itu satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Ya, what do you mean? Drinking water, sir. Jadi drinking water memerlukan Drinking water kan aktivitas, sir. Ya, in my assumption ya. Emang di situ cuma drinking water aktivitas. Oke, nah sekarang saya berharap banyak seharusnya saya menyiapkan Google Form. Jadi saya tahu sebenarnya ada berapa di antara kalian yang menjawab E atau C atau bahkan B or D. Yang paling mungkin memang E and C. Justru istilahnya distraktornya itu ya antara E. Kalau B dan D itu sebenarnya sangat jauh ya. Tapi tidak terlalu jauh itu. Cuman maksud saya yang paling mungkin itu. Nah, ini ilmu kalimat lagi. Kalimat itu terdiri paling sederhana. Kalimat itu terdiri dari apa dan apa?
Subject dan Subject verb, and sir. subject dan verb. Hah? Subject dan verb, sir. Subject, Subject and verb. Verb. subject. Nah, salah lagi kalian. Predicate. Mana ada subject and predicates. Subject can be subject itu bisa dalam bentuk apa-apa saja. Concrete noun, pronoun. Nah, ini rasanya itu namanya noun kan. Subject itu bisa dalam bentuk noun, gitu kan? Iya, yang namanya subjek itu pasti noun kan gitu. Ya kan? Nah, kalau yang namanya predicate pasti verb. Tapi nggak bisa Anda bilang subject and verb. Nggak bisa. Confusing terms itu sebenarnya. Tapi kalau itu aja Anda tidak terbiasa dan bingung, nanti susah saya menjelaskan yang lain. Karena dalam kalimat, ya, kalau saya ini kelihatan ya, kalau kalimat itu kan, I, drink, gitu aja kan? Itu udah kalimat atau belum? Sudah, Sudah, sir. sir. Ya, kalau secara umumnya ya itulah kalimat, ya kan? I drink, I sit, gitu. Tapi kalau I drink, orang akan nanya, what drink, gitu kan? Jadi I drink something pasti itu. Tapi kalau sit kan tidak sit something, pasti orang nanya apa? Where, gitu kan? Where did you sit? Ya, atau do you sit kan gitu. Jadi kalau drink itu diikuti oleh apa? Berarti di sini subject plus predicate plus, kan? Kalau di sini tadi drink water. Nah, ada yang nanti dalam kurung. Nah, gitu biasanya tanpa plus. Kalau plus itu biasanya wajib. Subjek itu harus wajib punya predicate. Nah, gitu. Kalau kalau objek itu tergantung dia pakai kata kerja apa. Kalau kata kerja transitif maka dia wajib pakai plus o. Tapi kalau tidak, dia boleh pakai kata, boleh objek, boleh tidak pakai objek gitu. Kalau sit itu tidak ada objeknya, makanya rumus paling sedikit sentence memang ini S plus P. Kalau sit itu di plus apa? Plus verb, misalkan gitu. Adverb maksud saya. Jadi di sini di sini menjadi kita boleh adverb, gitu. Kalau yang kasus di bawah ini, ya, seperti itu. Nah, yang begini-begini nih ya kalian harus sudah harus sudah terbiasa. Gimana sini? Oke. Nah, sekarang mana subjeknya kalimat tersebut? Kalimat nomor 1 subjeknya mana? Drinking water sampai yang fluoride, sir. Ya, drinking water. Sebenarnya subjeknya cuma drinking. Kan gitu. Drinking. Dadadadadat. Gitu kan. Predikatnya? Causes. Causes.
drinking causes something, kan gitu. Jadi kalau mau cepat baca tuh begitu. Ya drinking water cukup, enggak usah lagi yang penting enggak usah dibaca. Kecuali kalau apa memang penting gitu ya. Nah, memang idenya di situ ya harus dibaca. Tapi kalau itu hanya extra information, you don't need to read. Itu yang saya bilang tadi fast reading itu. So drinking water causes the enamel of teeth. Full stop, kan gitu. Ini sebenarnya idenya cuma itu. Nah, jadi yang pertama sekali lagi Anda harus bisa mendeteksi mana subjek, mana predikat. Ya. Tuh. Anda bisa lihat screen saya kan? Yes, sir. Bisa, Sir. Nah, yang kedua, rule kedua, satu kalimat hanya boleh ada satu kata kerja. So one sentence, one verb. Full stop. Nah, gitu dia. Itu rule yang kedua. Kalau ada kata kerja yang lain, harus kita buat dia bukan kata kerja. Nah, gitu. Kenapa containing itu menjadi containing? Karena causes, kata kerja utamanya adalah causes. Jadi tidak bisa contains. Tapi containing di sini bukan adjektif. Salah lagi kan? Karena ini sebenarnya juga kata kerja. Drinking water, water that contains excessive amounts of fluorides, gitu kan? Jadi containing ini subjeknya sudah beda, bedanya adalah water. Kalau kalimat ini subjeknya adalah drinking, drinking causes the enamel of teeth, gitu. Jadi, nah kalau ada kata kerja lagi, ya mau tak mau harus kita buat dia bukan kata kerja, saya bilang gitu. Kata yang kita maksud dengan kata kerja di sini adalah causes, cause. Jadi kata kerja kernel, ya kata kerja yang berasal dari kamus. Kalau udah containing ini perubahan kata kerja yang berubah karena kedudukan yang kita lihat dari segi grammarnya. Kemudian to become juga karena bukan lagi bahasa kamus gitu, to become gitu kan. Kemudian apa lagi? To chip up, gitu kan? Living. Tuh. Jadi kata kerja di sini adalah containing, causes, to become, to chip off, and living. Itu semuanya kata kerja. Cuman karena satu kalimat bolehnya satu kata kerja, yang lain harus dirubah bentuknya. That's the general rules in sentence. Sekali lagi, kalimat yang paling sederhana adalah SP. Ya. Nah, setiap kalimat wajib punya S dan punya P. Gitu. Kalau kita mau bisa memahami lebih mudah, kita harus mendeteksi mana S, mana P. Nah, gitu. Tapi yang namanya kita nih mau hidup, orang hidup itu kan tidak mungkin cukup dengan cuma 2 kata. Pasti banyak maunya. Ya, ngomong pun banyak maunya. Jadi nulis pun banyak maunya. Jadi tidak mungkin kita memang hanya subjek, predikat itu nggak mungkin. Pasti banyak kata-kata lain yang ingin kita jelaskan. Nah, cuman mindset kita tuh harus begitu, maksud saya. Harus bisa melihatnya, mana subjek, mana predikat. Nah, gitu. Nanti supaya lebih mudah mengetahui yang lain. Nah, containing, ya makanya saya bilang tadi itu ya, kalau ini B, in containing ya just nggak bisa. Ini C, ini boleh, bisa benar. Kalau ditambah apa? Coba.
Gimana? C bisa benar, tapi tambah satu kata. Apa? Kata which, That. sir? Which? Which atau That. that. Kan? Jadi drinking water that contains excessive amounts of fluoride causes the enamel of teeth. Nah, kalau that-nya dihilangkan, dia menjadi containing. Itu namanya apa? Nah, di dalam academic writing itu sangat sering digunakan. Model kalimat nomor 1 ini. Itu namanya tergantung kita ingin nyebutnya. Tapi yang jelas bukan continuous tense, bukan adjektif. Ya. Kalau di dalam ilmu grammar biasanya disebut dengan participle. Ada present participle, ada past participle. Jadi hati-hati dengan containing, dengan inform, ya, tidak selalu continuous, tidak selalu adjektif. Kalau itu continuous itu berarti level grammar kita masih sangat rendah, very basic masih. Pokoknya kalau inform, wah itu ini gitu kan, apa namanya, continuous misalnya itu enggak. Nah, present dan past participle hubungannya dengan apa tuh? Dengan clauses. Nah, ini adalah bicara clause. Jadi clause anak kalimat, ya. Jadi kalau sudah anak kalimat ada that atau which atau adverbial yang lain, ya. Maksud saya conjunction yang lain. Tapi intinya itu, ya. Mudah-mudahan kasus seperti ini jangan lagi salah, ya. Awas ya kalau salah. Ini nanti pasti muncul pertanyaan yang sama kayak gitu tuh muncul nanti. Ya. Cuman yang ditanyanya nanti causesnya yang hilang. Jadi misalkan gini, drinking water containing excessive amounts of fluoride, titik, the animal. Di sini causing, jadi causes. Nah, seperti itu dia. Jadi grammar tuh, maksudnya TOEFL tuh modelnya seperti itu. Ilmunya sama, kata-katanya mungkin dirubahnya, kemudian yang hilang tuh berpindah-pindah gitu. Tapi sebenarnya exactly the same. So if you really understand the problem, I mean if you understand fully about sentence structure, so you don't have problem to determine this. Sayangnya saya tidak tahu berapa orang yang jawab containing, contains, and the lain. Okay, next, number 2. Siapa mau coba? Number 2. Erika lagi? May I, sir? Karena belum, ntar cari yang belum dulu. Q. Wulan. Yes, sir. Number 2. My answer is C, sir. 1. 1. Okay. Yes, sir. Right, 1. Siapkan alasannya ya. Yes, Erika. sir. Ya Erika lagi. Coba. My answer is C2. C, sir. 1. Same with 1. Yeah, 1. Oke, Cornelia. C, sir. C juga. Nah, sekarang jelasin. Ilmunya kurang lebih dengan tadi, tapi kasusnya agak beda dikit. Is it me, sir? Wulan dulu.
I answer C, one, because most of the term that I found when in a sentences or text that need to be explained after comma, that actually like an explanation, like a definition of the term before the comma. So I assume in this sentence that one of the three principal constituents of food is the definition of carbohydrates. So that's why I answer C, because that is the explanation of the term carbohydrates. Oke. Sekarang yang lain, Cornelia. Because yeah, is it quite similar Yes, to it was. Bulan? Many of the text usually one is followed by for example one of the plural noun. One of two, itu aja gampang anunya tuh. One of two, one of many. Nah. Gitu kah alasannya? Kan kalau karbohidrat itu kan plural nouns. Jadi itu dia ini mau bilang salah satunya dari beberapa, berarti dari plural nouns-nya, berarti one itu diikuti oleh of the noun gitu biasanya kalau. Okay. Why not R1? Karena di situ Atau which one? kalau di situ kan verbnya form gitu. Hah? Verbnya di situ form yang setelah Form. koma. Carbohydrates form the bulk of Yeah. diets, human diets. Okay. Erika? Yes, sir. My answer is C too, because I see that the sentence already have the main verb, which is form. So I think the answer is C, because A is impossible, B and D is similar, which I think is not correct, because the of blah 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 is the appositive. So I think the answer is C, because it's explained the carbohydrates. All right. Yes, gimana aku jelasin. Gini ya, between commas, itu ya, between commas is extra information. Seperti tadi, sini Anda ada ya, yang nomor 1 itu tidak ada between commas. Tapi sebenarnya setelah water itu bisa dibikin koma, kemudian sampai chlorides gitu. Drinking water causes the animal. Cuman kasusnya beda ya. Bedanya kenapa di sini tidak pakai koma? Karena drinking water saja itu terlalu nggak ada maknanya gitu. Terlalu umum maksud saya. Jadi penjelasan tentang excessive amounts of chloride itu sangat penting, makanya tidak pakai koma, jadi langsung containing. Padahal itu kan sama-sama extra information. Kalau carbohydrates ya, ini kan hanya sekedar karbohidrat itu adalah satu di antara dadat gitu kan. Tapi carbohydrates, the main information in this sentence is carbohydrates form the bulk of the average human diets, ya kan? Nah, gitu. Jadi pakai koma. Jadi koma dengan yang tadi itu sebenarnya sama-sama extra information. Tetapi bedanya adalah yang ini sangat penting informasi tentang excessive amount of fluorides, sedangkan ini one of itu tidak terlalu. Jadi Anda bisa buang ini, tidak dibaca sama sekali, will not really change your understanding. Tapi kalau yang ini, kalau drinking water causes animal, itu bisa misunderstanding nanti. Nah, gitu juga cara reading nanti ya. Jadi kalau mau cepat baca, yang between comma itu jangan dibaca. Ya,
koma cepat. Ya, karena biasanya between itu hanya benar-benar menolong orang yang nggak ngerti gitu ya, menolong orang yang nggak tahu apa sih karbohidrat itu gitu. Jadi menolong itu kalau kita yang sudah tahu ataupun kita memang ya tidak terlalu tahu, penting tahu itu tidak perlu dibaca. So correct, yes. Bisa begini ya, carbohydrates apa ya, food gitu ya, one kind of food, mungkin kayak gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi sekarang rumusnya di sini ya one of many gitu kan. Anunya rumus sederhananya itu one of many. Tetapi ini benar-benar di antara 2 koma. Nah, di antara 2 koma kalau dia memang extra information, dia tidak perlu kalimat. Jadi benar-benar cuma hanya noun. Nah, nounnya bisa phrase, kan noun phrase kan. Ditambah lagi di atas noun phrase apa? Kan yang paling sederhana itu noun. Ya. Kan gitu noun. Yang agak kurang, yang agak naik sedikit noun. Kan gitu, noun. Kemudian apa lagi? Kalau ini namanya apa? Kalau ini single, kalau ini phrasal, kan gitu. Phrasal kan. Nah, di atas phrasal apa? Di atas phrase. Kalau belajar kalimat, masa ada verb. Clause. Apa di atas phrase? Clause. Clause. Oh, clause. Ya, clause, yes. Jadi noun clause, jadi NC. Nah, jadi yang boleh di antara koma ini bukan sentence. So no sentence, but can be noun phrase, can be noun clause. Nah, kalau noun clause ini kan, makanya ini sebenarnya bisa di sini. Lalu kenapa ini menjadi salah? Hah? Kenapa ini salah? Karena dia close. Kalau close itu perlu apa? Saya sebenarnya ingin bikin sederhana, tapi kayaknya makin susah. It become more complicated. Tapi ya gimana lagi, karena ini harus begini. Gimana? Jadi sekali lagi, ini rule yang keberapa, yang ketiga ya. Kalau between comma itu boleh noun, or noun phrase, or noun clause. Nah, kalau clause berarti bentuknya adalah apa? Sentence kan? Kalau sentence pasti punya apa? Predicator. Predicate, yes, correct. Kalau itu which one of the three, ada nggak predicate-nya? Tidak ada, Sir. Nggak ada, makanya salah. Coba bagaimana cara membenarkannya? How can you correct this? If I Mungkin- want to choose D, it is allowable, ya. But you need to fix it. Nah, jadi gimana? Mungkin itu, Sir. Jadinya kalimatnya menjadi carbohydrates, which is one of the three principal constituents. Correct. Yes. Jadi carbohydrates, which is one of blah blah blah, form the bulk of human diets. Nah, gitu.
Nah, bisa dimengerti kan? Jadi which is, maksudnya kalau dia sebagai noun clause, maka kita harus menghadirkan kata kerja ditambah conjunction ini. Which atau that. Nah gitu. Kalau are nggak bisa, karena hanya kata kerja doang. Jadi which-nya nggak ada. Jadi tapi ya ini bukan which, bukan which is ya. Karena carbohydrates kan which are. Tapi jadi which of many ya, jadi susah jadinya kan, makanya one of many. So carbohydrates are one of three principal constituents of food. Jadi begitu. Nah ilmu ini nih tolong diingat ya. Jadi kalau di antara dua bracket gini bentuknya harus sederhana tanpa ada yang paling sering tuh ini dia noun phrase. Yang paling sering tuh noun phrase. Kali ini kan noun phrase ini. Tapi tidak menutup kemungkinan noun clause nanti kita ketemu. Okay, now sis number 2. Number 3 is about a simple thing ya. Ini it's not really about sentence ya. Ini hanya menggunakan kata like ya, apakah dia alike, as like, is like, or like. Yang benar adalah A. A. So Semuanya E? Gimana? Ya, kalau angkat tangan nih saya nggak kelihatan. Bentar. Ada yang angkat tangan ke tadi? Siapa? Erika? I think it's D, sir. Like. Like. Yes. Apa beda like dengan alike? I don't know. Sama dong, aku juga nggak ngerti. Cuman rasanya sih, rasa-rasanya yang benar tuh apa? Yes. Apa rasanya? Mana nih? Yang nggak pernah ngomong ya, aku khawatir dia tidur. Ferian Erlangga. Like, sir. Same with Like, Erica. Itulah. Jangan diam-diam ya. Oke, like, yes. Jadi like. Ini sekali lagi penjelasannya hanya penggunaan how we use like or alike. Dia sebenarnya sama-sama adjektif gitu ya. Alike. Jadi kalau ini kan similar to, gitu. The same as, gitu. Like, kan like the eye. Nah kalau alike biasanya dia di ujung, jadi menjadi complement. You are alike, ya. You both are alike. Nah, bisa. Nggak bisa. You both are like, nggak bisa. Jadi itu bedanya. Ya. Kalau as like, is like, saya nggak ngerti itu ini benar-benar distraktor. Jadi like the eye, di mana di sini kalimat utamanya? Kalimat utamanya? A camera takes in rays of light and So a camera takes in rays of light, itu aja. Jadi kalau structure itu jangan dibaca semuanya, ya kan? Usahakan semua kata-kata yang nggak perlu dibaca itu jangan dibaca, karena dia akan memperberat otak kita. Jadi sederhana aja. Kalau pertanyaannya hanya
Like di sini ya cukup di sini aja bacanya titik di sini. So a camera takes in rays of light gitu. Nah, that are reflected itu kan tidak diperlukan, tidak dibaca kalau kita hanya cuman mau menentukan apakah itu light or a light. Nah, itu salah satu daripada tips untuk ngerjakan structure. Nah, kalau yang gini drinking water ya sampai di sini bacanya to teeth. It causes the animal of teeth. Selesai. Nggak usah dilanjutkan. Karena it's make you work harder. Carbohydrates, ya karena di sini adalah pertanyaannya, ya carbohydrates form the bulk of human diet. Kalau saya bacanya itu form the bulk of diets. Atau kalau saya bacanya carbohydrates form human diets. Nah gitu aja. Supaya saya mikirkannya lebih sederhana gitu. Dan kalau baca juga demikian harusnya. Oke, nah kita lanjutkan number 4. Nah, ini makin seru. Kita lihat dulu di mana kata kerja utamanya. Kemudian di mana pertanyaannya. Raise hand. Gimana? Ada yang yakin? Kata subjeknya mana subjeknya? Great pain and swelling. Ya, great pain and swelling. Sakit dan bengkak. Nah, jadi di sini ada berapa kalimat? Dua, Kalau Sir. tadi, iya. Kalau tadi saya bilang di nomor 1, kalimat itu hanya boleh ada satu kata kerja. Kalau dia mengandung kata kerja yang lain, itu harus diganti bentuknya. Tidak boleh bentuk aslinya. Yang paling minimal itu dikasih to gitu ya. Misalkan I stop to eat, nah, gitu kan. Jadi tidak bisa I stop eat, nah, tidak bisa. Kalau mau dipaksakan I stop eating, I stop to eat. Oke. Kalau ini ilmu kedua adalah 2 kalimat boleh dalam 1 titik. So normally 1 sentence, 1 full stop. But we may also create a longer sentence because they are very much related. Jadi 2 kalimat itu boleh 1 titik dipisahkan oleh apa? Saya ulangi, kalimat itu 1 kalimat 1 titik. Nah, kalau dia 2 kalimat, satunya tetap masih memiliki 1 titik, hanya memiliki 1 titik, 1 full stop. 2 kalimat itu harus dipisahkan. Cara misahkannya apa? Bagaimana? Pakai conjunction, Sir. Pakai conjunction menjadi anak kalimat. Yes. Tetapi yang kita bicarakan ini bukan anak kalimat.
tapi induk kalimat. Maksudnya kalau itu main clause plus main clause kan boleh. Dalam kalimat tuh main clause plus main clause. Nah, itu pakai conjunction bisa, betul. Apalagi? Pakai koma, situ kan? Structure. Setelah itu apalagi? Pakai titik koma. Nah, ingat tuh. Jadi pakai koma, pakai titik koma, pakai conjunction. Nah, kalau ini apa? Koma, Sir. Koma. Berarti Itu berarti pakai dia conjunction. harus conjunctionnya mana? But. Both terus but. Nah, Both-nya kan ya. Di koma, pakai but juga, nggak masalah. Kecuali kalau anak kalimat tidak perlu pakai koma. Ya. Kalau ini karena sama-sama induk kalimat maka dia dipakai koma. Nah, maksud saya jadi dua kalimat berarti yang paling mungkin adalah apa? B, Sir. B, yes. They are unable to move. Yeah, the affected parts and unnatural twisting often indicate a bone break. Karena dia sama-sama induk kalimat kan. Great pain and swelling characterize sprain. Kemudian they are unable to move. Nah, itu kan karena untuk menghubungkannya yang paling cocok adalah but, itu kan conjunction but. Bukan and, tapi but. Karena dia bertolak belakang kan itu. Tidak sejalan lah intinya. So, karena induk kalimat ya, dengan adanya but itu. Okay, so the answer is B. They are unable to move. Okay, one more. Number 5. Kalau ini pertanyaannya adalah tentang phrase. Yani kalau yang tadi itu adalah kalimat, sekarang phrase. Ilmu phrase yang ditanya. Nah, coba. Subjeknya apa? the human skin. Human skin, Sir. Human Ya. skin, sir. Human skin. Predikatnya Form. Form. itu aja. Jadi human skin forms something. Nah, something itu berarti kan noun. Ah, ini cara membuat noun yang panjang tapi benar. Coba. B. Yes, Sir, B. Theta. Kenapa B? Karena dia harus kalau membentuk phrase itu article plus adjective plus noun. Ya. Jadi dia kalau dia apa? Dia butuh noun di situ kan, form something saya bilang tadi kan, yaitu human skin forms barrier, and then a barrier, and then kita tambah lagi a protective barrier. Nah, jadi human skin forms barrier itu jelas salah karena dalam bahasa Inggris tidak ada kata berdiri begitu kecuali proper noun boleh. Jadi barrier, kalau enggak the barrier atau a barrier. Jadi human skin forms a barrier. Nah, tinggal dikasih apa adjektifnya. Jadi a protective barrier.
Jadi nggak perlu yang macam-macam lagi. Sebenarnya di situ kita titik sudah selesai, ya kan? Nah, against itu adalah keterangan tentang barrier, gitu kan? So against the action of physical, chemical, and bacterial agents on the deeper tissues. Itu adalah phrase, ya. Ini kalau mau dianalisis itu pakai ilmu sintaks namanya. Jadi kita ada nggak mata kuliah sintaks? Nggak ada ya sekarang? Ada? Ada, Ada, Sir. sir. Oh ada ya. Semester Ini lalu, Sir. bagaimana? Good lah kalau gitu. Mudah-mudahan udah bisa diaplikasikan sintaksnya. Oke, nah sebentar. Sekarang kita agak sedikit cepat dari 6 sampai ke 10. Saya kasih Anda waktu 2 menit. Ya, so please answer number 6 to number 10. Alright, time is up. Sekarang I want someone, saya panggil Nur Uliasari. Nur Uliasari? So what's your answer? D, sir. Sorry? D. Delta. Yes, sir. Oke, Delta. Kita lanjut dulu. Mesita, next. Number 7. Number 7 is B, sir. B, bravo. Right? Yes, sir. Okay. Number 8. Rifa Febriani. Yes, sir. Number 8 is A. Have water. Have water. Number 9. Sabriani. Yes, sir.
Number 8. Number 9. Number 9, I think the answer is A. Sorry? A. A. Yes. Number 10. Perian. His, sir. C. Sorry? C. Oke. Nah, dari tadi jawaban teman-temannya, apakah Anda punya jawaban yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Nomor 6. Tadi dijawab D, delta. In most cultures. Siapa yang berbeda jawabannya? Yang berbeda jawabannya raise hand. Jadi saya tahu, kelihatan di sini. Nggak ada. Berarti semuanya sama ya. Nah, siap-siapkan jawabannya apa, penjelasannya nanti. Yang nomor 7. Ada yang berbeda? Nomor 7? Tidak ada ya. Nomor 8. Nomor 7 tadi jawabannya Bravo ya, delta, N. Nomor 8, jawabannya apa tadi? A ya, have water. Siapa? Raise hand that you have different answer. Evander. Yes, sir. Ya, apa? B. Sorry? B. Water has, ya. Water has, oke. Jadi ada yang A, B, sudah ada. Andreas? Water is, sir. Water is, so A, B, D. Wulan? The same with Andreas, sir. Cornelia? Water is, sir. Water is. Tadi udah ya. Siapa lagi ya? Udah, ya. Water is. Water has. Have water. Water has. Okay. Number 9. Number 9 tadi jawabannya adalah your friend says A, which distributes. Ada yang beda? Andreas, are you raising your hand? I forget, sir, because of Okay. lupa yang tadi, Yuni sir. Octavia, ya. Yuni, so what's your Yes, sir. answer? No. Same, sir. Huh? A. A. This is the same. A, Sama yes. kan? Ya. Yes, sir. Yang beda, raise hand. Tidak ada. Oke. Number 10. Number 10, jawabannya B, him. Ada yang beda? Wulan? I think Ferian answered C. Then I would like to say that my answer is B, sir. Sorry, sir. I mean D. D, Ferian D. And Wulan? What is? My answer Can you B, change? sir. B, sir. B. Him. B. Yes, sir. Tadi sebelumnya bukan B. B, sir. Saya salah lihat tadi. Saya lihat. Alright. Nah, betul dah semua tuh. Good lah. Okay. So number 6, yeah. Number 6, the antique of frying.
food has been used since antiquity. Ya, ini gimana mau jelasin? Ya kalau yang seperti ini gitu ya, memang kita lihat yang paling mungkin ya. Jadi kalau yang kasusnya seperti ini sebenarnya susah menjelaskannya, tapi kita tahu jawabannya. So in culture gitu ya, intinya itu kan in culture. So in the technique of frying food has been used since antiquity in culture, okay. In most cultures. Gitu. Ya, delta the answer is delta in most culture. Karena dia coba menjelaskan di mana gitu kan. Kalau in cultures when to have most culture, but in most culture itu memang secara strukturnya salah ya. Jadi susah. Kan saya bilang nah jelaskannya juga susah saya gimana. Alright, number 10. Number 10 jawabannya adalah N karena ada apa? Karena ada both, ya kan? Called both. The most mathematical and the most abstract. Nah, gitu. Kalau both ya pasti pasangannya N. Biasanya soal nomor 7 ini muncul di bagian 2 structure, yaitu bagian pertanyaan nomor 16 sampai 40 biasanya begitu. Nomor 8, nah ini agak sulit sedikit ya, tapi ini sebenarnya sudah kita bahas tadi di atas. Jadi roots of plant tend to grow downward into soils unless. Nah, kalau pakai unless dia harus setelah unless itu harus kalimat, ya kan? Jadi harus ada subjek, harus ada predikat. Nah, yang paling fit di sana adalah water is, unless water is more readily available. Nah, gitu. Jadi water is. Nah, kalau have water, kita nggak tahu subjeknya apa, gitu. Apakah roots? Nah, roots itu subjek, tapi roots itu kata kerjanya adalah tend. Jadi roots tend to grow. Jadi root tends to grow unless root apa kalau mau begitu. Tapi ini kan subjeknya berganti yaitu water is. Water is more readily available. Okay, number 9. Nah, ini interesting number 9. Tapi kayaknya kalian semuanya sudah benar tadi. Nggak ada yang ini komplain. Itu kalau tadi penjelasannya adalah di antara 2 koma. Tapi ini koma satunya diganti titik karena memang di ujung kalimat. Tapi fungsinya sama dengan tadi. Nah, di antara 2 koma, tadi apa? Rumusnya boleh noun, boleh noun phrase, boleh noun clause. Nah, di antara itu lihat, nah, kan yang mungkin adalah apa? Noun, noun phrase, noun clause. Berarti yang di sini kasusnya adalah noun clause, ya kan? Noun clause. Jadi kalau noun clause ya hukum noun clause lah. Jadi pakai which distributes. Nah, kalau seandainya which-nya dibuang, itu kayak apa jadinya? Yang juga sangat biasa dalam TOEFL dan dalam academic writing. Karena which biasanya kita nggak suka terlalu bertele-tele. Jadi kayak apa bunyi kalimatnya? United States income taxes are paid to the Internal Revenue Service. Jadi apa?
kalau tidak ada which-nya. Sorry, Anjali. What do you want? Yes, sir. Yeah. Number 11. C, sir. C. Yes. There is no. Okay. Next. Aura Sabila. Yes, Number sir. 2. Number 2. Number 12. Asia, number 12, yes. B, sir. B are native of which? Gardenia, about 12 species are native of which to blah, blah, blah. Okay. Number 13. Wait a minute. Eka Bilanti. Eka Bilanti adakah? A, sir. A. Oh, beda ya. A, what is it? Native of which are? Okay. Sorry. Nomor berapa tadi? Nomor Eka? 13 ya. Number 14 now. Nitroglycerin, blah blah blah. Siapa? Khairul Warisi. D, sir. Delta. Delta, okay. Yeah. And last one, a computer, blah blah blah. Apa nih? Wahyu Sukan. Sri Ayuda. B, sir. Sorry? B. B, that process. Okay. Number 11, siapa yang beda? Tadi jawabannya adalah itu tadi. C, sir. C. Yeah, there is no. Although legend has it that the Pilgrim first set foot in America on Plymouth Rock in 1620, there is no documentary evidence confirming this. Ada yang beda? Raise hand. Jadi apa nih? Mana subjeknya? In this sentence, where is the subject? I think there is Legend, sir. still no subject, sir. Kalau tidak ada subjeknya berarti ya belum kalimat. Berarti yang bikin soal salah. Siapa tadi yang mau ngomong? Legend, sir. Legend? Yes, sir. Legend. Kalau kalimat diawali dengan although, maka dia bukan lagi menjadi kata kerja utama. Kalau bukan kata kerja utama, berarti subjek utamanya bukan legend. Karena ada although. Pilgrims itu tidak bisa menjadi yang pertama karena ada that. That itu adalah anak kalimat. Jadi ini anak kalimat dari anak kalimat. Nah, gitu. Although sudah anak kalimat. Although legend has it that
that ada lagi anak kalimat setelah fill gym pasti ada kata kerja yaitu set food. But this is also the clause. Yeah, I want you to show me the main sentence. I think there Ya, is still karena no memang subject, tidak sir. ada. Jadi, No subject, so choose Gimana? the option with subject. C. Ya, the option adalah subjek. There itulah dia subjeknya. There kan bisa. We can start a sentence with there kan. Nah, itu konstruksi khusus di dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada seperti itu. Jadi gimana ya? Memang tidak ada, susah mencontohkannya. Ada gitu kan tiba-tiba ada aja. Tidak ada documentary evidence gitu kan. Tidak ada bukti dokumennya gitulah kira-kira. Nah, dalam kata tidak ada bukti dokumen dalam bahasa Indonesia itu tidak ada subjeknya, susah. Tapi dalam bahasa Inggris tidak boleh tidak ada subjek. Makanya boleh kalimat itu diawali dengan it dan there, kan? It berarti it is. Misalkan sekarang jam berapa nih? Udah jam 2 ya. Sekarang jam 2. So, gimana bahasa Inggrisnya? It is 2 now. Ya, it is kan. It is 2 o'clock now. Now it is 2 o'clock. Nggak bisa. Now is 2 o'clock. Nggak bisa karena subjeknya hilang. Jadi kalau sekarang jam 2 itu nggak ada subjeknya. Apakah dalam bahasa Indonesia itu benar atau salah saya nggak ngerti. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Now is 2 o'clock nggak bisa. Maka kita harus menggunakan it dalam hal ini. Maka sekali lagi dalam bahasa Inggris kalau kata kerjanya tidak ada, subjeknya tidak ada, maka kita mendatangkan it. Jadi it is 2 o'clock. Kasus-kasus seperti itu tidak banyak dalam bahasa Inggris tetapi ada. Nah, itu yang disebut dengan dalam grammar disebut dengan introductory it. Nah, sama halnya dengan there. There is, there are. Itu sama kasusnya dengan introductory it. So, there is, bisa membacanya begini. There is no documentary evidence about confirming this, although confirming the legend, bla bla bla, although it has gitu. Nah, seperti itu. Tapi ini dibolak sama dia. Oke. Kira-kira begitulah penjelasannya. Number 12 ya, the gardenia about 200 species. Tadi jawabannya adalah native of which ya? Siga. Which are native of? Lupa saya. B. Siapa Or tadi? native of which? Aura. Native B, of sir. which? Ya. B. Gimana yang benar? B. Ada yang berbeda pendapat? D, sir. Delta. Delta, wait a minute. Mana? Of which are native? Nah. Ada yang lain? Atau ada yang berani berbeda? Alright, so about kita nganunya cuma di sini membahasnya about 200 species of gitu kan, betul ya, jawabannya adalah D, delta.
about 200 species of which are native to tropical and subtropical countries. Ini agak panjang ya penjelasannya, nanti kita mungkin di lain kesempatan kalau yang itu ya. Itu karena harus diurai satu-satu dulu. Waktu kita terbatas. Number 13. Kali ini sama dengan kasus nomor 10 tadi, ya kan? Made bla bla bla. Made high-speed photography has made siapa tadi ya? Nomor 13? Saya, Ya, Sir. Eka, sir. Eka, apa tadi Eka? A, Sir. Ya, feasible. Okay, yes. Made feasible. Ya. Made feasible. Jadi setelah make boleh diikuti oleh kata adjektif ya. Made. Made visible. High speed photography has made. Ya. Boleh, karena make itu ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti langsung oleh kata adjektif. Misalkan kata get, ya, get, make, itu apalagi, pokoknya ada beberapa ya. Jadi has made visible something. Kalau it made it visible, itu menjadi double karena itu refer to something juga. Jadi kalau kecuali had made certain aspect visible, itu boleh seperti itu. Tapi karena biasanya kalau terlalu jauh visible-nya itu tidak diizinkan. Jadi kalau ini kan has made certain aspect of motion that never before seen, ya, visible gitu, enggak terlalu jauh visible-nya itu. Makanya didekatkan. So has made visible certain aspect of something, of motion. Yeah. All right, good. Number 14. Tadi siapa 14? Saya, sir. Making. Apa tadi? Making. Making. Oke, making. Kenapa making nih? Nitroglycerin is an unstable chemical compound that is very sensitive to sudden movement. Ada yang berbeda? Yes, Dia sir. tahu. B, sir. B, sir, Eka, and therefore. Erika. B, sir, and therefore. And therefore, yang lain ada? And therefore. And therefore, itu berarti sama. Yang lain. Oke. Kalau making, itu making apa? Make dangerous kan? Karena make boleh diikuti oleh kata adjektif. Kalau therefore, is very sensitive to sudden movement. Kalau therefore, itu butuh ada, karena therefore itu adalah kata sambung, yaitu conjunction kan. Kalau conjunction itu bisa langsung dangerous to transport. Jadi kalau
kalau therefore itu harus ada kata kerjanya. Kata subjek itu boleh dihilangkan kalau subjeknya sama dengan subjek sebelumnya. So, ini utamanya subjeknya apa? Nitroglycerin kan? Nitroglycerin is unstable chemical compound making dangerous to transport. Very sensitive to the drug, making dangerous. Nah, kalau pakai and therefore, kalau mau pakai therefore harus ditambah apa? Kalau therefore ditambah is, and therefore is dangerous to transport. Kalau making dangerous to transport. Jika making itu asalnya adalah that, ya kan, that makes dangerous to transport. Jadi sebenarnya sama apa? Kalau secara makna sih kurang lebih sama. Tapi yang secara grammar yang benar adalah making. Jadi that-nya hilang menjadi making, ya. 3-nitroglycerin is unstable chemical compound that is very sensitive to sudden movement that make dangerous to transport. Jadi make-nya itu bisa dijadikan making karena that-nya hilang. Makes lagi-lagi adalah bisa diikuti oleh adjective. Number 15, last one. Siapa tadi number 15? Saya, sir. What's the answer? B. That processes. Computer is a fast electronic machine that processes. Oke. Ada yang berbeda? Erika, are you raising your hand? No, sir. I forgot to turn off it. Okay. Jadi dah betul B. A computer is a fast electronic machine that processes information according to Yes. Kalau that-nya hilang, jadi apa? Processing. Processing, ya. A computer is a fast electronic machine processing information, bla bla bla. Nah, kalau di sini adalah that process.